4. Kaidah penulisan hamzah di tengah kata yang ditulis di atas alif. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pembahasan mengenai penulisan huruf hamzah di tengah kata yang ditulis di atas huruf alif titik 34. A. Huruf hamzah di tengah kata kadang-kadang ditulis dengan hamzah di atas alif, di atas wawu, di atas nabroh, atau ditulis tersendiri, ya, yaitu hamzah di atas garis. Dan dalam huruf braille apabila hamzah di atas alif dibaca panjang maka ditulis dengan rumusan 3, 4, 5. Ini otomatis dibaca A panjang tanpa harokat. Nah, dalam huruf braille untuk menulis dua huruf dalam satu spasi atau menumpuk dua huruf dalam spasi atau di ada lain itu tidak mungkin. Oleh karena itu dalam huruf Arab braille apabila ada huruf double maka dirumuskan dengan rumus yang baru. Maka sekali lagi kami sampaikan bahwa dalam huruf Arab braille terkesan huruf hamzah itu ada beberapa macam. Ya, huruf hamzah di atas alif dirumuskan dengan titik 34. Huruf hamzah di atas wawu dirumuskan dengan titik 1256. Huruf hamzah di atas nabroh ditulis dengan titik 13456. Sedangkan huruf hamzah yang di atas garis itu ditulis dengan titik ketiga. Sedangkan huruf hamzah di atas alif yang dibaca panjang atau mendapat tanda mat maka dirumuskan dengan titik 345. Ya. B. Untuk mengetahui posisi hamzah di tengah kata, dia harus tulis di atas alif, di atas wawu, di atas nabroh atau tersendiri. Sebenarnya kita bisa mengetahui dengan memperhatikan harokat hamzah itu. Ya. Harokat hamzah itu berfathah, berkasroh atau berdhammah. Setelah harokat itu yang paling berat adalah kasroh, kemudian dhammah, kemudian fathah, lalu sukun. Setelah sukun itu kekosongan. Maka untuk mengetahui posisi hamzah itu adalah memperhatikan harokat huruf hamzah dan harokat huruf sebelumnya. Apabila harokat huruf hamzah atau huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka itu dipastikan ditulis dengan hamzah nabroh. Kalau huruf hamzah atau huruf sebelumnya tidak ada yang berharokat kasroh, tetapi berharokat dhammah, maka yang berharokat dhammah itu ditulis dengan hamzah di atas wawu. Sedangkan yang paling ringan harokat fathah, apabila huruf hamzah dan huruf sebelumnya tidak ada harokat kasroh atau dhammah, maka ditulis dengan hamzah di atas alif. C. Setelah kita perhatikan mengenai harokat hamzah termasuk harokat yang ringan, maka kita perhatikan harokat huruf hamzah dan huruf sebelumnya. Apabila huruf hamzah di tengah kata dan huruf sebelumnya tidak ada harokat kasroh atau dhammah, maka ditulis di atas huruf alif titik 34. Yaitu 1. Huruf hamzah di tengah kata yang berharokat fathah dan huruf sebelumnya juga harokat fathah, maka ditulis dengan hamzah di atas alif titik 34. Contoh, sa'ala, ro'a. Sa'ala sin fathah, hamzah 34 fathah dan 6 fathah. Ro'a, ro fathah, hamzah 34, kemudian alif maksurah titik 135. Apabila huruf hamzah di atas alif tersebut mendapat mat atau dibaca panjang, maka ditulis dengan hamzah 345. Contoh, ma'aribu. Mim fathah, hamzah mat, ro kasroh, ba dhammah. 2. Apabila huruf hamzah di tengah kata berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat sukun, bertanda sukun, maka ditulis dengan hamzah di atas alif titik 34. Contoh, mas'alatun. Mim fathah, sin sukun, hamzah 34 fathah, lam fathah, tak marfudah, dhammah tanwin. Syat'ahu. Shin fathah, to sukun, hamzah 34 fathah, ha dhammah. 3. Apabila huruf hamzah di tengah kata bertanda sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka ditulis dengan hamzah di atas alif titik 34. Contoh, al-ma'wa. Alif lam sukun, mim fathah, hamzah di atas alif 34 sukun, wawu alif maksurah. Untuk membantu menghafal, maka bisa dihafalkan harokat huruf hamzah tersebut dengan harokat huruf sebelumnya. Jadi kita sebut harokat huruf hamzah
fathah. Huruf sunnah juga fathah. Kita sebut fathah-fathah. Kalau harokat huruf hamzah fathah dan huruf sebelumnya sukun, maka kita sebut fathah sukun. Apabila huruf hamzah itu bertanda sukun dan hurufnya fathah, kita sebut sukun fathah. Jadi untuk menghafalkan penulisan hamzah di atas alif, kita bisa menyebutkan fathah-fathah, fathah sukun, sukun fathah. Nah, demikianlah pembahasan mengenai huruf hamzah di tengah kata yang ditulis di atas huruf alif titik 34. Kiranya sampai di sini pembahasan yang kami sampaikan dan kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.